ngedenger cerita ini kayak film-film India loh, beneran loh. Kayak film-film India yang jadi one cadernya si Tuan Takur, yang jadi Mas Wahyunya si Ajit Singh, terus yang jadi polisinya Inspektur Parma. Kemarin itu Ainul Yakin bahwa ente itu bener-bener bawa gennya Yahudi. Yahudi itu yang namanya sama ekonomi itu pengennya kan monopoli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Bang Zaini di vlog yang keberapa ya? Gue kan tergabung di grup WA Laskar Jawa Barat ya, jadi suka mantau-mantau tuh di situ tuh, mantau-mantau. Terus di situ ada yang sering ngirimin macam-macam cerita-ceritanya lah. Jadi makanya ke depan nih gue bakalan ngonten-ngonten cerita-ceritanya dari kaum-kaum itulah, kaum-kaum Balawi. Sekarang nih ya, lagi ada berita viral nih yang sampai Gus Puat nih ngebacanya tuh, kekinya bukan main. Sampai bilang ada lagi kelakuan dari oknum bangsat. Wah, oknum, udah deh pokoknya itu udah enak banget, udah geli banget. Jadi ceritanya gini ya, ada orang namanya Mas Wahyu Dwi Nugroho di daerah Bogor tuh. Dia punya toko kelontong. Nah, nggak lama di daerah rumahnya itu ada Habib. Nama Habibnya itu gue geli lah nyebutin namanya lah. Katakanlah One Keder, namanya One Keder. Dia memimpin majelis di situ, memimpin majelis nih si One Keder nih. Saking dia maruk sama harta ya, jadi dia bikin pengumuman bahwa majelisnya dia tuh harus belanja di toko-toko yang terafiliasi dengan dia. Maksudnya terafiliasi tuh toko-toko tuh yang dibawa naungannya dia itu, toko-toko yang dibawa majelisnya dia. Nah, sedangkan Mas Wahyu ini nih, tokonya ini nggak terafiliasi sama One Keder ini. Akhirnya Mas Wahyu ini curhat di TikTok. Pas curhat di TikTok, bikin One Keder marah nih. Akhirnya One Keder marah ini suruh dihapus tuh di TikTok, dihapus, di ini dihapus. Akhirnya Mas Wahyu minta maaf, pengen dimediasin sama ini One Keder. One Kedernya kagak mau kagak mau nemuin Mas Wahyu. Akhirnya sekarang Mas Wahyunya nih ada di penjara gini ya. Jadi gue nih sekarang nih nambah yakin, Ainul Yakin bahwa ente itu bener-bener bawa gennya Yahudi. Yahudi itu yang namanya sama ekonomi itu pengennya kan monopoli ya. Semuanya dimonopoli, semuanya dikuasain atas nama agama, bahwa dia tuh mesti kaya. Terus sampai ada kadang bener kata Kiai Imad, mereka itu pengen membuka surganya sendiri di dunia dengan cara yang menginjak-injak umat itu. Nah sekarang nih bukannya masalah apa segala macam, ini masalah ketidakberesan, ini masalah kegagalan. Misalnya nih ya, orang-orang Indonesia, polisi, semuanya aparat negara, aparat hukum ngebiarin masalah ini, berarti lu tuh pada nggak punya hati nurani gitu loh. Lu tahu nih nggak bener tapi didiemin aja. Tahu ini kalau misalnya Mas Wahyu itu bisa bebas, Mas Wahyu itu di apa segala macam, akhirnya ntar kita bisa tahu, kita bisa kuat jati dirinya ya, bahwa kita tuh pribumi tuh nggak main-main sama dia, pribumi tuh nggak bisa diinjek-injek sama dia. Kalau misalnya Mas Wahyu itu bisa bebas, dia kan sama kasus-kasus yang lainnya tuh dia nggak bakal berani. Kalau dia nggak bakal berani, berarti kita tuh melindungi Rasulullah, melindungi ajarannya Rasulullah, bahwa agama ini tuh nggak bisa dibuat intimidasi sama orang. Agama ini yang dibawa sama Rasulullah tuh bener-bener rahmatan lil alamin, benar-benar rahmat bagi seluruh alam gitu loh. Masa kita udah tahu nih nggak beres. Ini mirip-mirip gue kalau ngedenger cerita ini kayak film-film India loh, beneran loh. Kayak film-film India yang jadi one cadernya si Tuan Takur, yang jadi Mas Wahyunya si Ajit Singh,
Terus yang jadi polisinya Inspektur Parma. Kemarin itu polisinya tuh polisi yang bisa disogok. Mudah-mudahan dengan semua yang bersikap begini, yang ngomong kayak begini, ada Inspektur Parma yang jadi jagoan dan membebaskan Mas Wahyu, dan akhirnya Mas Wahyu itu kembali ke pelukan istrinya, dan akhirnya kita pribumi pada ngetawain dia bahwa ya kalau dagang yang normal lah, nggak usah monopoli, nggak usah ini, nggak usah itu segala macam. Bener-bener dulu kan Yahudi juga kan begitu, dagangnya nggak mau kalah ya kan, sebelum barang sebelum masuk di pasar sama dia udah dibeli ya kan. Terus saking pengen ngancurin orang lain, dia bikin komunitas sendiri, timbangan dicurangin, harga dibanting, ini itu kan begitu cara dagangnya Yahudi. Akhirnya semuanya pada komplain, pada datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kita perang dagang nih sama orang Yahudi. Gimana cara ngalahin dia? Kata ya Rasulullah, mah gampang. Kalau misalnya lu dagang mau ngalahin dia mah gampang. Timbangan lu ditambahin aja. Dia kan ngurangin timbangan, kita nambahin timbangan aja, ntar selesai dia. Akhirnya pas di situ kan akhirnya pasar itu dikuasain lagi sama orang-orang Muslim gitu loh. Jadi simple ya. Untuk ngancurin orang-orang yang bermental-mental Yahudi ini simple, nggak boleh pakai emosi. Kita mesti ngikutin Rasulullah ya. Kita ntar dagang yang jujur, dagang yang ini. Sekarang gini ya, kalau misalnya dia mau berkoar-koar, customernya dia jamaahnya dia nggak boleh beli sama siapa-siapa. Tapi kalau misalnya kita punya toko kita jujur, toko kita itu ngelebihin timbangan, pasti nggak mungkin orang pasti datang ke kita, pasti belanja sama kita, udah gitu doang. Simpel aja. Sekarang mah dia kayak begitu, kita kayak begini, dia kayak begitu, kita ngikutin Rasulullah yang jadi pegangan kita, gitu aja ya. NKRI harga mati, merdeka, bebas dari ribet amat, bebas dari perbudakan pemikiran dan perbudakan mental, perbudakan spiritual, merdeka. NKRI harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi, cong.